Connecting cloud. Oke, halo teman-teman mahasiswa-mahasiswi Stekom semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kita ketemu di kuliah sesi yang ke-8. Ya, kuliah sesi yang ke-8 ya. Kuliah sesi ke-8 ini sebelum kita memulai kuliah sesi ke-8, seperti biasa ya, Pak Beni akan share nomor WA Pak Beni untuk kebutuhan kita berinteraksi selama mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 1 ya. Saat ini kita di kuliah sesi yang ke-8 teman-teman. Seperti biasa, di sini juga ada Bu Frida Yani. Ya, Bu Frida sapa dulu deh. Apa kabar Bu Frida? Ya, kabar Pak. Baik. Selamat siang. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Ya, Bu Frida boleh di-sharekan aja dia punya cover PPT-nya Bu Frida, akuntansi keuangannya Bu Frida. Sambil Bu Ya. Frida share ya, boleh share, bisa bantu Aduh, PPT-nya aja. enggak. Oh ya udah nggak apa-apa, Bentar nggak Pak, apa-apa, belum siap. nggak apa-apa. Oke, teman-teman, di kuliah sesi ke-8 ini adalah pertengahan perkuliahan kita ya. Kan kita akan kuliah nih sampai kurang lebih 15 sesi ya, kurang lebih di angka 15 sesi. Nah, di kuliah sesi ke-8 ini kita berada di posisi yang sebenarnya konteksnya adalah mereview teman-teman ya, mereview dari kuliah sesi 1 sampai kuliah sesi 7 ya. Kita review dari kuliah sesi 1 sampai sesi 7. Nah, teman-teman, di akuntansi keuangan lanjutan 1 ya, kita tidak ada UTS ya. Akuntansi keuangan lanjutan 1 dengan dosennya Pak Beni Cuaca, kita nggak ada UTS, kita nanti langsung UAS di akhir ya. Ujian akhir semester kita di akhir. Oke ya. Nah, jadi di ujian akhir semester nanti ini, di akhir perkuliahan, ya teman-teman harus memahami poin-poin yang penting ya, poin-poin yang penting dari setiap penjelasan Pak Ben tadi. Makanya sebelum kita melangkah kuliah lagi di sesi yang ke-9, di kuliah sekarang ini ya, kuliah sekarang ini, di sesi yang ke-8, Pak Beni akan highlight dulu nih, poin-poin yang penting itu apa aja sih, ya, supaya kalian, bagi teman-teman nih, mungkin yang cara belajarnya itu kurang lebih tidak suka membaca, tapi lebih suka mendengar. Jadi Pak Beni highlight ya, dengan harapan semuanya setidaknya bisa paham deh, nggak usah paham 100% ya Pak Beni jelasin, 20% aja. Kalau 20% udah paham dan bisa implementasikan, nah itu kan sangat baik gitu ya. Nah, itu paling penting. Sebentar ya, 2 detik. 08 3 kali sih. Nah, jadi itu paling penting ya teman-teman ya. Jadi kita mulai dulu nih. Kita highlight. Semua orang mengatakan, aduh, accounting itu masuknya angka-angka pusing, puyeng gitu ya. Terus yang kedua, agak belajar accounting, katanya bisa diganti dengan AI. Ya kan, katanya bisa diganti tuh. Waduh. Akhirnya kita mulai malas, kita nggak kuliah, kita belajar accounting dulu lah. Kita juga belajar, ya kan? Nah, kenapa kuliah accounting? Ya, S1 akuntansi kenapa? Dengan harapan cepat cari kerja, Pak Beni. Jadi apa? Jadi staff admin. Nah, ya kan? Persepsi ini yang selama ini mungkin terbangun. Nah, inilah yang Pak Beni meluruskan di kuliah sesi ke-8 ini sambil kita mereview kuliah sesi 1 sampai kuliah sesi 7 ya. Nah, di kuliah sesi ke-8 ini Pak Beni meluruskan dulu nih. Jadi S1 akuntansi tadi tidak berujung menjadi staf admin. Tapi kan karir harus dari bawah Pak Beni. Dari staf admin dulu, baru bisa naik ke atas dulu. Nah, gitu. Nah, sampai di sini dulu kan ini fakta, ini realita. Sampai di sini Bu Frida mungkin ada mau menambahkan sedikit Bu Frida. Apa memang benar Bu Frida kuliah S1 akuntansi itu Bu Frida langkah karirnya harus menjadi staf admin dulu ya Bu Frida ya? Gimana pandangan Bu Frida? Ya bener Pak. Tes Bu Frida. Ya bener Benar Pak. ya? Jadi supaya supaya tahu apa yang ada di bawahnya ya Pak.
Yang Nah, dikerjakan level staff ya, Bu. nah, nah, tapi sekarang, Bu Frida, teman-teman semuanya, ternyata staf admin ini dengan kemajuan teknologi AI itu ya, atau robotik hari ini, teman-teman semuanya dan Bu Frida, maka seringkali entry data processing itu bisa digantikan dengan teknologi. Seringkali. Memang betul, tidak semuanya perusahaan sudah menggunakan AI. Tapi dalam waktu beberapa tahun ke depan, secara bertahap, itu pasti akan menggunakan teknologi. Pasti masuk ke sana. Nah, sekarang mungkin ada yang pakai, ada yang tidak pakai gitu kan. Ada masih pakai tenaga manusia, ada pakai tidak pakai tenaga manusia. Nah, apakah salah kalau kita bekerja sebagai staff admin? Nggak ada yang salah, juga nggak ada yang benar. Kalau itu memang proses yang harus dilewati, kita lewati aja. Nah, tapi cara berpikir kita itu adalah luruskan dulu. Accounting itu bukan mau jadi staff admin, ya kan? Kalau accounting jadi staff admin, ya sayang dong kita berkuliah. Tujuan kita kuliah tadi ini, dunia akademisi tadi ini, kita kuliah tadi ini tujuan cuma apa? Dari data keuangan tadi itu, dari data keuangan, kita bisa konversikan menjadi informasi keuangan, ya kan? Dari informasi keuangan, kita bisa konversikan menjadi apa? Analisa. Dari analisa lah baru kita sajikan untuk mengambil sebuah decision. Oleh siapa? Pengambil keputusan. Nah, kita harus tahu dulu nih, secara ultimate goal-nya gitu ya, secara tujuan final itu seperti itu. Tapi kalau masalah karir, kita mau merintis dari bawah, itu sah saja, nggak ada yang salah. Pak, saya nggak mau merintis dari staff admin, saya mau merintis jadi supervisor. Boleh-boleh aja. Atau saya langsung loncat ke accounting manager. Ya boleh-boleh aja. Asal kita paham. Ya, kalau kita nggak paham, terus apa yang kita mau jadi manajer? Nah, jadi, Pak, saya mau jadi staff admin ya, Pak. Tapi staff admin saya nggak mau lama-lama. Semua karir itu ya ditentukan bukan oleh perusahaannya sebenarnya, teman-teman. Tapi oleh seberapa cepat kita belajar beradaptasi, mengupgrade kita punya skill. Nah, itu poin satu. Ya, jadi tujuan seorang accounting tadi sebenarnya adalah apa? Mengolah data keuangan sehingga bisa berubah menjadi sebuah informasi bisnis. Informasi bisnis ya. Nah, dari informasi bisnis lah baru kita bisa analisa untuk ngambil keputusan. Nah, itu poinnya. Nah, clear di situ ya. Nah, apakah AI nggak bisa menggantikan dari sisi mengolah data? Oh, pasti bisa. Pasti bisa, nggak usah jauh-jauh. Contoh lah, kalau kita menggunakan Excel, ya kita menggunakan VLOOKUP, kita menggunakan pivot, ya kita menggunakan makro aja, itu sudah bisa membantu sangat banyak tuh pekerjaan-pekerjaan reconcile yang terjadi di Excel. Nah, sampai di sini mungkin ada poin yang mungkin mau di-sharing oleh Bu Frida, silakan. Belum ada, Pak. Ya, betul sekarang Bu Frid, dengan menggunakan makro Excel aja, nggak usah canggih-canggih lah. Kita bisa mempermudah, mempercepat pekerjaan dengan menggunakan daripada menggunakan hanya VLOOKUP, hanya pivot-pivot. Dengan makro di Excel aja kita bisa langsung mempercepatnya. Setuju nggak Bu Frida? Oh, setuju, Pak. Nah, kalau sudah bisa seperti itu, sudah bisa secepat itu, Bu Frida, kira-kira perusahaan bisa berhemat nggak tuh Bu Frida? Apa, Pak? Ini putus-putus, Pak, suaranya, Pak. Kalau dengan menggunakan makro di Excel nih, contoh daripada kita menggunakan reconcile manual di Excel, kira-kira perusahaan bisa lakukan cost saving nggak tuh? Iya, cost saving, Pak. Nah, cost saving dari mana? Dari sisi waktu kerja. Kalau kalau Iya. kalau pekerjaan rutin ya Bu Frida ya, pekerjaan rutin terus dilakukan terus menerus berulang-ulang, kenapa nggak dimakrokan aja di Excel itu loh? Sehingga dia bisa langsung jalan otomatis. Nggak perlu kita bulan depan kita ulang lagi, 3 bulan lagi kita ulang lagi. Benar nggak Bu Frid? Iya, betul, Pak. Nah, Menghemat waktu. nah, itu dalam proses baru di level data Bu Frida, teman-teman.
Data baru itu, belum diubah ke informasi. Nah, tugas kita apa? Naik level dong ke informasi. Nah, konversi menjadi informasi. Dari informasi baru tukar lagi ke analisa. Analisa baru tukar lagi ke decision. Nah, oke ya, clear ya. Nah, dalam akuntansi sendiri itu dibagi dua secara garis besar, teman-teman ya. Ada akuntansi keuangan, ada akuntansi manajemen, akuntansi manajerial ya. Nah, di perkuliahan kita sekarang ini kita belajar akuntansi keuangan, lanjutan 1. Nah, akuntansi keuangan itu lebih saklek, lebih kaku. Loh, kenapa kaku? Karena dia digunakan oleh pihak eksternal, bukan internal perusahaan. Siapa yang gunakan tadi? Investor, supplier, ya seluruh lah. Siapa lagi? Perbankan, vendor itu ya. Itu pakai semua tuh laporan keuangan kita. Nah, karena laporan keuangan kita tadi dipakai sebagai acuan bagi pihak eksternal dalam mengambil sebuah keputusan, maka harus ada standar yang ngaturnya. Nah, kalau nggak ada standar, terus gimana dong? Masih ingat kuliah-kuliah sebelumnya? Suhu 45 derajat Celcius dikatakan sehat. Kan nggak masuk di akal. Ya kan? Nah, cara mencatat pendapatan itu semau hati kita. Ya juga nggak benar dong. Kan nggak ada yang ngatur Pak Beni. Nah, maka itu diatur lah. Pakailah standar. Standar akuntansi keuangan. Nah, supaya bisa terjadi international business, ya, maka standar keuangan tadi itu harus juga standar secara internasional. Supaya kenapa? Ya jangan sampai dong kita buat laporan keuangan pakai standar akuntansi keuangan Indonesia. Kalau kita mau listing efek yang di Jepang, kita Amerika kita pakai lagi standar akuntansi keuangan Amerika. Iya kan? Sedangkan makanya itu harus bisa dipakai oleh satu standar dipakai oleh banyak negara. Nah, nama produknya adalah International Financial Reporting Standard (IFRS). Nah, siapa yang mengeluarkan produk tadi ini? IASB, International Accounting Standard Board. Nah, dia yang membangun standar ini sehingga bisa merata di seluruh negara gitu ya. Samalah standar di seluruh negara tadi. Nah, di Indonesia namanya PSAK, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. Ya kan? Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. Nah, kita beruntung, kita bersyukur ya karena komite ataupun dewan yang mengatur standar akuntansi keuangan Indonesia, kita harus berterima kasih sama mereka-mereka ini karena mereka sudah mengadopsi standar akuntansi keuangan internasional IFRS tadi ke dalam PSAK. Artinya, jika kita mengimplementasikan PSAK, itu sama dengan, ekivalen lah ya, kalau sama dengan kan nggak mungkin 100% juga sih ya, ekivalen dengan kita mengimplementasikan standar akuntansi keuangan internasional, atau disebut dengan nama IFRS, International Financial Reporting Standard. Nah, itu ya poin ceritanya ya dalam sesi 1 sampai sesi 7. Nah, kalau beda dengan akuntansi manajemen, itu akuntansi pelaporan yang dibangun sesuai dengan kebutuhan dari internal perusahaan untuk melakukan zoom in. Dia mau lihat proses apa, bisnis proses yang mana, bisnis model yang mana, agar bisnisnya tidak stuck, bisa bertumbuh. Dia mau kontrol di bisnis model yang mana nih, secara keuangannya tadi. Nah, otomatis karena dia yang mau sendiri untuk kebutuhan internal perusahaan tadi, supaya bisnisnya bisa bertumbuh, bisa berlari. Maka dari itu, tidak punya standar yang merata. Jadi, akuntansi manajemen itu pasti berbeda-beda. Bahkan dalam satu perusahaan saja, jika direktur utamanya berganti, itu bisa berbeda tuh. Karena sesuai dengan fokus daripada si direktur utama. Nah, sampai sini suara Pak Beni masih terdengar, Bu Frida? Halo Bu Frid, tes.
Bu Frida. Tes, tes. Tes, Bu Frid. Suara Pak Beni hilang, Bu Frid. Halo? Tes, Bu Frid. Bu Frid. Testing. Testing. Oke. Halo? Iya, Pak. Ini aku putus, Pak. Suara Pak Beni masih masuk. Masih. Ini aku yang putus. Masih, Pak, suaranya, Pak. Uh, apa recordnya bisa lanjut? Recordnya masih hidup sih, Pak. Masih hidup ya? Masih hidup nih Bu Frid ya? Iya, masih belum putus. Oh ya udah. Ini lanjut lagi ya. Oh tadi bukan termute ya, tapi sinyal ya. Iya, di sini hujan deras kan saya sudah bilang tadi. Ya oke. Sebentar lagi ya Bu Frid ya. Supaya ini akhiri dia. Nah ini akuntansi manajemen tadi ya. Karena akuntansi manajemen sesuai dengan kebutuhan daripada si internal perusahaan ya. Dia mau bertumbuh ataupun dalam satu perusahaan yang sama pun jika berganti direksi pun bisa berbeda tuh pelaporan akuntansi manajemennya. Nah, seorang akuntansi manajemen juga harus bisa memberikan sebuah informasi keuangan ya sesuai dengan kebutuhan departemen head masing-masing. Kalau departemen head HRD itu dia harus bisa memberikan informasi keuangan sesuai dengan kebutuhan daripada XR tadi. Operational manager, maka si akuntansi manajemen tadi harus memberikan juga informasi keuangan sesuai dengan kebutuhan operational manager. Nah, sehingga tujuannya apa? Supaya masing-masing departemen head tadi itu bisa mengambil keputusan. Jadi jangan cuma sediakan data keuangan, habis itu dilempar semuanya gitu loh ke masing-masing departemen head. Ya udah kamu baca sendiri, nggak bisa baca ya bukan urusan saya. Ya nggak bisa. Kita yang harus menyajikannya. Karena tujuan kita adalah sebagai seorang accountant tadi itu memastikan bisnis perusahaan tadi itu secara keuangannya itu, secara transaksi keuangan tadi itu bertumbuh teman-teman. Jadi bukan hanya sekedar mencatat gitu loh, tapi memastikan untuk bertumbuh gitu loh. Nah, oke Bu Fred. Suara masih aman Bu Oke, Fred? Pak. Ya, suara Masih masih aman ya. aman. Oke. Nah, terakhir dari Pak Beni ya teman-teman ya. Jadi akuntansi keuangan, akuntansi manajemen. Ini dua profesi yang berbeda nih ya. Ya. Akuntansi keuangan nanti melahirkan namanya CPA, Certified Public Accountant gitu ya. Akuntansi manajemen melahirkan Management Accountant, Certified Management Accountant. Pak Beni Certified Management Accountant, bukan CPA gitu ya. Nah, tapi secara general akuntansi itu ada profesinya ya, namanya Charter Accountant. Itu harus terregister CA tadi ya. Kalau orang dulu namanya PPAK ya. Pendidikan profesi akuntan itu loh. Kalau yang sekarang namanya Charter Accountant tadi, CA itu loh. Nah, CA ini bisa berpraktek ya. Bisa buka kantor akuntan sendiri, tapi tidak bisa audit, tidak bisa memberikan opini. Yang bisa memberikan opini hanya yang memegang license dari CPA. Itu bisa memberikan opini. Kalau selain itu nggak bisa. Oke ya. Nah, itulah poin tadi itu. Nah, menarik ya. Artinya apa? Dunia accounting ini sangat luas. Jangan kita mengkerdilkan dunia accounting sebagai seorang staff admin. Kita yang mengkerdilkannya, terus kita ngomong, kita salah masuk jurusan akuntansi, sehingga jadi staff admin terus. Kita yang harus keluar dari cara berpikir kita yang selama ini keliru gitu loh. Nah, Pak Bini harap kuliah sesi 1 sampai sesi 8 ini, ya, terutama di sesi 8 ini, Pak Bini sudah mereview secara garis besar, ya, bisa membuka cara berpikir kalian, cara pandang kalian terhadap dunia accounting ini. Bisa lebih fair dalam kita memberikan penilaian terhadap profesi accounting di masa depan. Apakah memang benar accounting punah? Atau malah accounting ini justru naik daun di masa depan? Nah, itu
dari perkuliahan sesi 1 sampai ke sesi ke-8 itu Pak Beni sudah memberikan sebuah gambaran. Oke. Yang terakhir dari Pak Beni adalah ingat, masih suara Pak Beni masih clear ya Bu Frida? Tes. Tes Bu Frid. Halo Bu Frida. Iya, Tes. Pak. Masih clear ya? Iya, Pak. Oke. Nah, akhir dari kuliah sesi ke-8 ini teman-teman Halo. ya. Halo, suara Pak Beni masuk ya? Masuk, Pak. Akhir sesi dari kuliah sesi 1 sampai 8 ini adalah ya sebelum kita lanjut di sesi ke-9 adalah Pak Beni kepengen mendobrak cara berpikir yang selama ini keliru ya terhadap dunia accounting. Itu satu. Terus yang kedua, bagaimana kita bisa memahami bahwa yang kita pelajari tadi itu ternyata implementasinya, implikasinya di dunia real itu seperti apa itu loh. Ya kan? Dan yang ketiga tentu saja Pak Beni berharap nilai kalian dapat A dong, jangan B ya, jangan B. Nah, terlepas daripada semua ini, 3 poin yang penting kalian ingat selalu pesan Pak Beni. Ya, poin pertama adalah beriman kepada Tuhan, beribadah ya. Yang kedua adalah hormati ayah dan ibumu. Yang ketiga adalah berkontribusi dimanapun kita berada sebagai saluran berkat dan pembawa kebahagiaan bagi orang di sekeliling kita dimanapun kita berada, ya. Dan kalau teman-teman butuh uh, diskusi lebih lanjut ataupun ada kendala dalam perkuliahan akuntansi keuangan lanjutan 1, silakan kontak ya nomor WA Pak Beni ya 0821 4103 0657. Pak Beni ulang ya 0821 4103 0657 ya. Apapun kendala kalian tolong chat Pak Beni Japri, tapi tolong kasih tahu nama siapa dari Stekom itu ya, mahasiswa kelas mana, Pak, terus masalahnya apa ya, karena Pak Beni tidak akan merespon kalau cuma ngomong sore Pak Beni, nah ini lagi ada masalah, Beni nggak akan respon ya, bukan karena ngesop security dalam hal digital ini berbahaya teman-teman ya. Jadi Pak Beni harap itu semuanya gak usah stres dalam perkuliahan akuntansi keuangan lanjutan 1, karena cara Pak Beni menjelaskan itu sangat pelan, slow, dan tidak seabrek-abrek materi. Tenang aja, slow aja, slow aja, slow aja kita ya, pelan-pelan, pelan-pelan. Yang penting kalian bisa paham, ya, ya bisa mengerti, bisa applicable-nya bisa dapat. Nggak usah 100% teman-teman. 20%-nya kalian paham dan bisa applicable-nya. 20% aja. Itu sudah dapat nilai A kalian. Loh, sesimpel itu Pak Beni. Applicable-nya loh ya. Kalian harus paham ya. Bukan hanya dinilai KHS dapat A itu loh teman-teman. Itu penting ya. Siapa yang nggak mau dapat nilai A? Pak Ben pun juga, siapa yang tidak mau memberikan kalian nilai A? Pasti mau, ya kan? Tapi untuk apa nilai A tadi kalau kita tidak bisa implementasikan? Pertanggungjawaban nilai A itu berat, teman-teman. Ya, jadi Pak Ben harap kalian paham di sini ya. Oke, kita ketemu di kuliah sesi yang ke-9 berikutnya. Oke, terima kasih banyak ya teman-teman semuanya. Bu Frida, terima kasih banyak ya Bu Frid. Bu Frida. Thank you Bu Frida. Halo, Bu Frida. Terima kasih. Tes, tes, Bu Frida. Tes. Halo Bu Frid. Tes Bu Frida. Halo. Nah, suara Pak Winnie udah masuk kembali. Tadi sempat putus di recordingnya atau tetap jalan nih Bu Frid? Iya, sudah selesai berarti ya, Pak ya? Sudah. Sudah selesai ya, Pak? Terus lagi, Sudah. Pak, sini sinyalnya jelek sekali ya, Pak ya? Sudah Bu Frid. Sudah Bu Frid. Iya, Pak. Putus ya, Pak? Ya, putus. Ose. 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 Ose.
Mana Pak Dedi? Pak Dedi tukar baju ini keluarkan dulu, terus kita ke CTI lagi. Mana baju Dedi? Keluarkan CTI. Oke, tadi itu bagus atau enggak? Halo teman-teman mahasiswa-mahasiswi semuanya, ya kita ketemu lagi ya. Kita ketemu di kuliah yang sesi yang ke-9, ya. Kuliah sesi yang ke-9 teman-teman semuanya ya. Ini adalah kuliah sesi yang ke-9 ya. Oke, teman-teman semuanya, seperti luar biasanya, sebelum memulai perkuliahan, Pak Beni akan share dulu ya nomor WA-nya Pak Beni, supaya kalau ada kendala administrasi atau apapun juga, kalian bisa japri Pak Beni ya. Bagi yang sudah catat, oke. Bagi yang belum catat atau lupa, silakan catat ya. Nomor WA Pak Beni 0821 4103 0657. Sekali lagi ya. 0821 4103 0657. Oke, kita masuk dalam perkuliahan sesi yang ke-9. Ya, ini yang ke-9 teman-teman semuanya ya, mahasiswa-mahasiswi Istekom. Sapa dulu ya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Ya, karena video ini online ya kita ya. Dan kalian bisa melihat ini setiap saat gitu loh. Seperti luar biasanya, Pak Beni ditemanin oleh partner Pak Beni yang dengan sabar ya. Di tengah-tengah katanya cuacanya terus mendung nih, bawaannya ngantuk terus gitu loh katanya ya. Kita sambut Bu Frida. Apa kabar Bu Frida? Kabar baik, Pak. Cuacanya aman? Di sini mau hujan terus, Pak. Nah, itu berarti Bu Frida, polusi udaranya jadi bersih, ya kan? Karena kan disiramin air, jadi nggak ada polusi dong. Baguslah, ya. Tapi stres juga hilang, Pak, karena mau tidur terus. Waduh. Nah, itu bawaannya mau tidur terus tuh kata Bu Frida. Tuh dibenerin tuh sama teman-teman. Kalau dibenerin sama teman-teman tuh Bu Frida mau tidur terus bawaannya. Oke. Iya. Dukung. Waduh, malah didukung Bu Frida yang bukan didukung Pak Beni ya. Oke, Bu Frid, kita lanjut di kuliah sesi yang ke-9. Kita masuk ke bab yang baru ya, Pak. Yes. Sistem seleksi kok nggak bisa ya. Pelan-pelan, Sistem Bu Frid. informasi akuntansi, Pak. Ya, ini kan mata kuliah kita adalah akuntansi Sistem, keuangan. Mata kuliah adalah akuntansi keuangan lanjutan 1. Betul ya, Bu Fred? ya betul. Di bab Nah, tiganya ada membahas sistem informasi akuntansi, Pak.
Setuju, setuju. Jadi akuntansi keuangan lanjutan gitu ya bahasanya ya. Akuntansi keuangan lanjutan satu artinya adalah kita mulai melihat kepada dari sisi makronya. Setuju dengan Bu Frida? Silakan Bu Fred. Sistem informasi akuntansi itu ada tiga, yaitu sistem informasi akuntansi itu sendiri, siklus akuntansi, dan laporan keuangan perusahaan dasar. Perusahaan dagang, sampai keliru baca. Nah, Mhm. di dalam sistem informasi akuntansi itu ada namanya terminologi dasar, debit dan Ya, kredit, persamaan akuntansi, laporan keuangan, dan struktur kepemilikan. Mau bahas dulu atau langsung aku baca boleh, semua, Pak? boleh. Nah, Pak Ben dulu ya. Jadi gini, sistem informasi akuntansi. Kenapa kita juga harus membahas dalam mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan satu? Ya, teman-teman yang sudah ikut perkuliahan Pak Beni sesi 1 sampai sesi ke-8 masih ingat? Dari data, ya kan ya? Dari data harus dikonversikan menjadi informasi, harus dikonversikan menjadi analisa, dari analisa baru dikonversikan menjadi sebuah putusan, ya kan? Karena kalau data saja itu tidak ada nilainya, teman-teman. Kalau data saja tidak bisa memberikan apa-apa, itu nggak ada nilainya. Tapi data yang diolah menjadi sebuah informasi, nah itu mulai ada value di situ, ya. Jadi kalau kita terkadang pernah dengar istilah big data itu ya, big data, data besar. Tapi kan disambung tuh big data analisis. Nah, baru ada nilainya. Tapi kalau hanya big data doang, so what dengan big data itu? Kenapa dengan data yang sangat banyak itu? Ada apa itu? Nggak ada nilainya. Tapi setelah kita olah menjadi sebuah informasi, baru ada nilainya. Nah, informasi tadi itu kita analisa, baru muncul namanya keputusan. Apa tuh ya? Nah, jadi di sini kita mulai masuk stepnya kan ya. Bagaimana sistem informasi akuntansi tadi dibangun, ya kan? Nah, jadi kita mulai sistem informasi akuntansi tadi dibangun Pak Beni. Sistem informasi itu kok kayak mata kuliah aja ya, mata kuliah atau jurusan barangkali ya. Ada jurusan sistem informasi, ada jurusan ya kan SI gitu kan. Ya, karena itu tadi yang nama informasi itu bukan hanya milik dari satu program studi. Seluruh program studi harus bisa membangun sistem informasinya, ya kan? Karena kenapa? Karena tanpa informasi ya nggak ada nilainya. Nah, makanya di sini seperti yang disampaikan Bu Frida, kita lagi masuk ke tahapan selanjutnya yaitu adalah membangun pemahaman mengenai sistem informasi. Sistem informasi apa nih? Apakah sistem informasi manajemen? Bukan. Kita membangun sistem informasi akuntansi. Ya. Tapi seharusnya ada mata kuliah yang lebih khusus membahas ini nanti. Tapi akuntansi keuangan lanjutan satu harus punya dasar sistem informasi akuntansi. Ya. Nah, itu poin pertama. Nah, poin kedua tadi itu, jadi teman-teman seperti biasa nih, jangan pikir dulu yang ribet-ribet ya. Tenang-tenang aja pikirnya ya. Kita pelan-pelan kok. Pelan-pelan, sabar-sabar itu ya, nggak usah terlalu apa kita ya. Oke, kita lanjut ya, Bu Frida. Wajah Pak Beni masih kelihatan, Bu Frida? Jaringan aman? Aman. Oke, Yang siap. selanjutnya adalah siklus akuntansi. Itu dalamnya dapat identifikasi dan pencatatan, penjualan, posting, neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca saldo disesuaikan, menyusun laporan keuangan, penutupan, neraca saldo, pasca penutupan, jurnal pembalik, dan ikhtisar. Ya, betul sekali. Itu adalah sebuah circle ya, cycle atau circle. Pak Beni lebih cenderung lebih sukanya ngomongnya circle, lingkaran tertutup gitu ya. Karena dia akan berputar terus-menerus tuh setiap periode. Nggak bisa nggak? Nah, ini kalian harus paham dulu ya, teman-teman mahasiswa-mahasiswi Pak Beni ya, harus paham dulu.
dari data transaksi itu bagaimana proses siklus tadi itu berputar sehingga bisa memberikan nanti diolah menjadi sebuah informasi. Tapi diolahnya oleh sistem, ya kan? Bukan manual. Ya, karena kalau manual ya mungkin dulu ya dengan manual gitu, tapi sekarang sudah terlalu banyak teman-teman sistem-sistem accounting ini yang menurut Pak Beni low cost ya, biaya rendah, tapi bisa membantu kita mempercepat ya, bahkan bisa lebih lebih apa ya, lebih ya kalau bahasa simpel kita sehari-hari lah ya, lebih simpel, lebih nggak jelimet gitu ya. Tapi kalian harus paham dulu nih kan satu circle ini. Kalau nggak paham terus gimana dong? Ya kan? Masa orang accounting nggak paham siklusnya? Kan nggak benar juga sih ya. Kayak orang produksi, masa dia nggak paham satu siklus produksi? Nah, setidaknya kita harus paham dulu satu siklus akuntansi. Setelah kita paham satu siklus akuntansi ini, barulah kita harus juga nanti di dalam dunia kerja, dunia real, dunia praktisi, dunia profesional ya, ataupun teman-teman sebagai pengusaha, barulah teman-teman harus memahami bisnis model, bisnis proses ya. Barulah kita bisa melakukan improvement. Nah, improvement tadi itulah yang akan terrefleksi terhadap angka-angka yang ada di informasi keuangan. Karena informasi keuangan tadi itu teman-teman merupakan refleksi angka yang muncul dari bisnis model dan bisnis proses. Jadi sangat disayangkan kalau orang accounting hanya paham siklusnya dia, tapi tidak paham bisnis model dan bisnis proses perusahaan di mana dia bekerja ataupun perusahaan yang dia punya. Nah, itu kan nggak masuk di akal ya. Karena kenapa? Angka tadi itu nggak turun dari langit ya teman-teman. Angka dalam accounting ini nggak turun dari langit. Angka tadi itu muncul dari bisnis model dan bisnis proses. Nah, kalau kita nggak paham bisnis model dan bisnis prosesnya, Pak Beni, tapi saya bukan orang engineering. Bagaimana cara saya bisa memahami bisnis prosesnya engineering? Saya bukan orang XR. Bagaimana saya harus memahami bisnis prosesnya XR? Saya bukan orang apa namanya? Saya bukan orang QC. Bagaimana cara memahami bisnis prosesnya quality control? Nah, kalau kita nggak bisa memahami bisnis proses tersebut, pertanyaan Pak B simpel nih. Kalau angka itu tiba-tiba muncul ya kan ya di dalam sistem kita, terus menurut teman-teman angka tersebut bisa diimprove nggak? Biaya tersebut bisa diturunkan nggak? Atau revenue bisa dinaikin lagi nggak? Maka nggak masuk di akal kalau kita nggak tahu cara dari mana angka itu berasal. Apanya kita mau improve? Nah, jadi menjadi seorang accountant itu bukan hanya profesi yang hanya sekedar mencatat. Ya. Jadi profesi accounting ini, profesi seorang accountant ini itu sudah bertransformasi seiring dengan bisnisnya transform juga. Nah, waduh Pak Beni, kalau gitu apa namanya? Saya harus belajar terus-menerus dong. Iya. Ya, belajar terus-menerus kan nggak ada yang salah ya. Memang kenapa mengenai belajar itu? Malas Pak Beni, capek Pak Beni. Ya kan kembali lagi, kalau malas dan capek ya nggak usah berjuang dong, nggak usah kerja itu loh. Mau perusahaan sendiri ataupun mau kerja di perusahaan orang. Nah, kalau nggak mau kerja ya jangan berharap bisa hidup, bisa makan. Nah, itu kan pilihan ya. Nah, makanya teman-teman harus paham dulu ya. Artinya apa? Kita melihat ini sebagai sebuah opportunity, profesi accounting ini bukan sebagai sebuah hal kemalasan. Oh, ternyata profesi accounting itu dinamis ya Pak Beni ya. Jadi, jadi kita bisa mengungguli accountant lainnya kalau kita menguasai bisnis proses jauh lebih baik dibandingkan dengan accountant yang lainnya. Betul. Betul sekali. Kalau saya memahami bisnis proses di produksi, contohnya Pak Beni. Nah, berarti saya bisa mengungguli accounting yang selama ini yang tidak paham dengan bisnis proses produksi, hanya duduk belakang meja, terus ngotak-ngatik angka, nggak tahu datangnya dari mana. Betul. Betul sekali itu poinnya itu loh. Oh, kalau gitu saya bisa, jenjang karir saya bisa melejit dong Pak Beni. Ya bisa. Jadi makanya jangan punya persepsi tamat accounting supaya cepat dapat kerja jadi staff admin. Ya, atau
ya maksud Pak Beni ya janganlah berpersepsi seperti itu gitu loh. Ya, maka Pak Beni di samping perkuliahan ini memberikan share materi juga mendobrak mindsetnya teman-teman. Materi sangat simpel dipelajari, tapi kalau cara berpikir sudah salah berbahaya. Kalau sudah nggak punya motivasi, aduh bahaya lagi. Kalau sudah nyerah, tambah parah lagi tuh. Berakhir sudah tuh, ya. Nanti burn out, healing nanti akhirnya ya. Nggak apa-apa burn out terjadi, tapi healing juga nggak apa-apa. Tapi ya setelah itu ayo kita kembali lagi masuk ke rel gitu ya. Nah, minimal kita harus pelajari itu siklus akuntansi. Pak, sudah dapat kok Pak mata kuliah ini. Ya syukur gitu ya, puji Tuhan. Alhamdulillah kita semua memahami ini. Nah, ini adalah proses mereviewnya. Jadi dari jurnal umum, jurnal entry gitu ya. Jurnal entry pasti teman-teman belajar dari debit kredit gitu. Dari jurnal entry nanti kemana pergi nih Pak Beni? Ya pasti ke buku besar gitu ya. Buku besar itu pengelompokan klasifikasi ya sesuai dengan jenis akun yang sama. Kalau misal biaya gaji, maka seluruh transaksi dikelompokin dalam buku besar biaya gaji itu semuanya biaya gaji aja gitu ya. Itu buku besar itu ya. Nanti setelah itu muncul neraca saldo. Dari neraca saldo muncul lagi nanti zona penyesuaian gitu ya. Masuk laporan keuangan gitu. Nah, kurang lebih seperti itulah. Dari laporan keuangan nanti kita masuk lagi ke ranahnya jurnal. Ada 2 jurnal nanti ya, yang teman-teman belajar, penutup, pembalik, intisar laba rugi, ya tidak gitu ya. Nah, itu semua tahapan-tahapan yang harus dilalui setiap tahunnya kalau periodenya 1 tahun. Nah, clear ya di sini ya. Nah, tapi proses ini yang begitu panjang ini, yang jelimet ini, teman-teman nggak usah worry. Ada sistem yang membantu kita, yang mau otomisasi ya. Tapi kalau kita nggak paham, ini datang dari mana, terus jurnal penyelesaiannya seperti apa, logika berpikir kita nggak paham, nah, terus mau gimana pakai sistem? Kan nggak benar kalau kita nggak paham ya kan? Kalau seandainya satu logika berpikirnya itu kita nggak ngerti gitu loh. Terus apa yang kita mau lakukan adjustment jurnal penyesuaiannya? Apa tuh jurnal penutup? Apa tuh jurnal pembalik Bapak ini? Kenapa mesti ditutup? Kenapa mesti dibalik-balik? Kan gitu ya, pertanyaan singkatnya. Waduh, ribet dong Pak Beni. Nggak ribet. Pakai sistem nggak ribet. Sangat simpel. Tapi logika berpikirnya yang pusing kalau teman-teman tidak memahaminya. Nah, banyak profesional accounting karena sudah dibantu oleh sistem pada saat ya dia melakukan tes interview. Ditanya proses-prosesnya secara manual, logikanya sudah nggak masuk lagi gitu loh. Karena dia terbiasa pakai sistem. Dia cuma tahu pokoknya isi di bank keluar aja Pak Beni, isi di bank masuk aja Pak Beni. Pokoknya buka aja di invoice penjualan aja Pak Beni. Tapi larinya kemana dia nggak tahu tuh. Nah, kalau sudah nggak tahu larinya kemana-mana, apanya mau diimprove? Mencatat saja nggak tahu logikanya, kayak robot. Pokoknya saya suruh di entry di kolom ini ya udah saya entry aja. Nah, kalau hanya sebagai tukang entry data, ya itu pasti punah. Karena entry data itu kan repeating, berulang. Yang namanya berulang ya AI bisa gantiin. Lebih cepat AI lagi, lebih valid AI lagi, lebih nggak baperan AI lagi dibandingkan kita sebagai manusia. Nah, itu yang kita harus pahami. Jadi kita harus tahu dulu nih, kita mau berada di levelan yang mana? Levelan yang sedang punah, atau levelan yang ya kalau untuk bukan punah ya, maksudnya levelan yang bisa digantikan lah, kira-kira seperti itu dengan AI, atau kita mau levelan yang punya nilai. Nah, itu kan pilihan ya. Jadi kita harus memahami ini dulu ya. Lanjut Bu Fred, pelan-pelan aja Bu Fred. Nah, komponen yang terakhir yaitu laporan keuangan sendiri, Pak. Laporan keuangan perusahaan dagang itu ada laporan laba rugi, laporan saldo laba, laporan posisi keuangan, dan jurnal penutup. Nah, di sini Bu Frida mengambil salah satu contoh itu adalah perusahaan dagang gitu ya. Nah, tadi Bu Frida sebut tuh laporan posisi keuangan.
Waduh, Pak Beni, posisi keuangan itu apa? Nah, mungkin kita terbiasa dan menggunakan istilah neraca. Kita terbiasa menggunakan istilahnya balance sheet, ya kan? Balance, ya neraca, tifa sifa itu yang kita terbiasa gunakan istilah seperti itu. Nah, istilah yang terbarukan itu sebenarnya bukan terbarukan, udah lama nih sebenarnya nih. Udah sangat lama nih. Itu sudah mengadopsi istilahnya adalah laporan posisi keuangan. Jadi neraca tadi berubah transform jadi laporan posisi keuangan. Ya. Nah, bahasa kerennya seperti itu ya, laporan posisi keuangan itu neraca. Nah, secara susunannya itu lebih ada yang digeser. Contoh, seluruh yang liquid itu taruh yang di akun nomor 1, nomor 2, itu disusun seperti itu. Nah, itu semua nanti kalau teman-teman bisa pelajari di standar akuntansi keuangan ya. Yang searching aja di Google itu banyak kok. PSAK itu pernyataan standar akuntansi keuangan. Bolak-balik aja PDF-nya. Sangat banyak di Google itu. Dan itu free. Nah, Pak Beni, tebal ya Pak Beni. Bingung Pak Beni bacanya nggak ngerti. Pelan-pelan bacanya. Jadi jangan loncat-loncat. Maksud Pak Beni gini, pahami dulu mata kuliah ini. Setelah pahami, lulus, sambil kalian tetap baca PSAK itu, lama-lama pasti ngerti. Nah, itu juga ada apa namanya sertifikasinya untuk mahir di PSAK itu ada CPSAK, setahu Pak Beni itu certified PSAK-nya ada. Nah, itu ada dipelajari itu profesional kita itu loh. Nah, artinya apa? Profesional itu lebih mempertajam yang diperoleh dari dunia kampus. Dipertajam pisaunya itu ya. Ibaratnya kalau kampus itu memberikan kita pisau yang cukup banyak. Tapi pisau-pisau tadi itu nggak ada yang salah, ya, nggak ada yang salah. Pisau-pisau tadi itu mungkin belum diasah, sehingga terkesannya tumpul. Nah, kalau tumpul kan nggak bisa dipakai untuk memotong. Nah, sertifikasi profesional itu, pembelajaran otodidak teman-teman sendiri, itu mempertajamnya. Apalagi teman-teman masuk di prakteknya nanti kan, itu diasah terus-menerus tuh. Yang nama diasah pasti sakit, pasti nggak enak. Pasti ngomongnya, waduh, pusing, waduh, di perkuliahan nggak pernah diajarin seperti ini. Waduh, ini maksudnya apa ya? Waduh, bingung. Nah, yang dipelajari di perkuliahan adalah proses pembelajaran kalian itu cepat beradaptasinya terhadap sesuatu hal mata kuliah yang baru, terhadap pembelajaran yang baru. Itu yang dibutuhkan. Itu yang mengasah kalian punya mental masuk dunia kerja, disiplin kalian, time management kalian, itu yang dibutuhkan masuk dunia kerja. Jadi kalau ada orang bilang kuliah nggak penting, mungkin Pak Beni nggak sependapat ya, kuliah nggak penting, kuliah itu penting gitu loh ya. Tapi kalau kita bilang materi kuliah itu plek-plek bisa langsung diterapkan dalam dunia kerja, tentu jawabannya tidak. Namanya kampus itu dunia akademisi. Namanya praktek itu dunia profesional. Nah, jembatannya apa? Jembatan menuju akademisi dan profesional tadi itu harus ada jembatan. Kan beda dua dunia. Nah, jembatannya adalah apa? Berbekal disiplin kita waktu kita di kampus, berbekal kita belajar cepat, berbekal kita beradaptasi, bersosialisasi. Itu jembatan tuh salah satunya. Nah, yang terpenting itu adalah belajar terus-menerus tanpa henti. Itu jembatan semua tuh. Nah, tapi kalau kalian berasumsi apa dipelajari di bangku kuliah itu plek-plek semua sama, pasti nggak sama, beda semuanya. Pasti beda. Cuma substansinya, mindsetnya itu yang kita bawa. Nah, kalau memperkuat jembatan tadi itu ya harus ikut sertifikasi profesional, jam terbang, pengalaman, itulah semua jembatan tadi itu menuju ke sana. Ya, ya itu pasti. Nah, kurang lebih seperti itu ya untuk pembahasan ini. Lanjut, Bu Fred. Ya, Pak, untuk selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan kuliah ke-10 ya, Pak.
Oh, siap, siap, Bu Fred. Oke, oke, oke. Baik, Bu Fred. Sementara ini, oke, Pak Beni summary ya. Oke, berarti dalam perkuliahan sesi ke-9 ini, kita mulai diperkenalkan kepada yang namanya sistem informasi accounting. Ya kan? Sistem informasi tadi itu adalah proses dari end to end-nya, hulu ke hilirnya, hilir ke hulunya, circle-nya yang terjadi di dalam sistem informasi itu. Berarti Pak Beni, sistem informasi accounting tadi itu dibangun secara codingnya oleh orang IT, tapi secara logika berpikirnya dan secara standarisasinya itu harus dibangun oleh expert dan pakarnya dari sisi accounting dong Pak Beni. Iya, betul. Betul gitu loh. Jadi codingnya pasti kita nggak expert, itu pasti kita nggak paham, itu pasti orang sistem informasi, orang TI, ya orang komputer pasti paham ya kan, belajar itu. Nah kita membantu mereka dari sisi logika berpikirnya, end to end proses tadi dicatat sesuai dengan standar akuntansi keuangan, sesuai dengan PSAK. Jangan lagi kita buat logika berpikirnya sesuai dengan standar kita sendiri. Yang ngaco. Standar kita sendiri maksudnya gimana? Contoh, ya contoh. Kalau bank masuknya di mana? Kita taruh di bank masuk di kredit, ya salah lah, rusak lah sudah, ya kan? Kecuali pencatatan dari sisi perbankan ya. Pencatatan dari sisi perbankan itu kebalik dengan pencatatan dari sisi korporasi. Jadi debit itu masuk, kredit itu keluar. Kalau di bank terbalik. Kalau di bank itu kredit itu masuk, debit keluar. Ya, nah kalau ini aja kita nggak paham, kita salah, ya percuma. Coding IT-nya bagus tapi nggak bisa dipakai, informasinya jadi amburadul, jadi kacau balau sudah semuanya gitu loh. Nah, ingat kemarin kan waktu yang sesi-sesi sebelumnya, misalnya nggak ada standar orang sehat, ya kan? Orang sehat itu kan 36,5, ya sampai 37-an lah ya. Pak Beni kan nggak expert di bidang ini ya. Mungkin kalian bisa koreksi Pak Beni ya. Nah kalau nggak ada standar ini di state oleh pakar medis, terus kita ngomong 45 derajat Celcius suhu tubuh saya itu sehat Pak, kan nggak masuk di akal, ya kan? 39 aja sudah demam, 38 itu sudah mulai menuju demam itu. Nah artinya apa? Ada standar. Oh kalau saya 38-an ke atas, berarti saya sudah nggak sehat dong, saya sakit. Iya. Nah standar tadi itu juga kita bisa compare dengan perusahaan-perusahaan yang lain yang sejenis. Apakah kita sehat atau nggak sehat? Kita bilang profit before tax kita tuh 10% sehat. Ternyata perusahaan yang lain sejenis itu dia bisa capai 15%. Oh, berarti kita masih ada yang belum efisien. Ayo kita improve lagi yuk. Nah, itu di sebelah mana? Nah, itulah yang dimaksud dengan penggabungan sistem informasi tadi dengan siklus accounting. Menjadikan namanya sistem informasi accounting gitu loh. Ya, nanti ada lagi kita belajar sistem informasi manajemen tuh berbeda lagi tuh mata kuliahnya. Nah, oke ya teman-teman ya, ini kuliah kita yang sesi yang ke-9 ya, kuliah kita sesi yang ke-9. Sekali lagi Pak Beni akan menyampaikan nomor WA Pak Beni, mungkin baru teringat atau mau diskusi atau apapun, yang penting tulis nama kalian loh ya. Saya mahasiswa Pak Beni dari Stekom, mata kuliahnya ini. Saya ada problem ini, bisa dibantu Pak Beni itu ya. Ayolah kita, Pak Beni niatnya share nomor WA-nya tujuan cuma satu sih. Kita Pak Beni bisa bantu apa buat kalian tuh ya, supaya kalian bisa berhasil secara KHS dan berhasil dalam dunia yang real ya. Nomor WA Pak Beni 0821 41 03 06 57, ya kan? Pak Beni ulang ya, 0821 41 03 06 57. Oke ya. Ingat selalu 3 pesan Pak Bini apa? Harus beriman, beribadah. Yang kedua, hormati ayah dan ibumu, ya kan? Dan semua orang, keluarga kita semua, ya semua orang lah ya. Termasuk dosen-dosen, ya, semua orang. Yang ketiga adalah kita harus mau berkontribusi. Dimanapun kita berada, kita harus sebagai pembawa berkat dan pembawa damai sejahtera, kebahagiaan bagi
orang-orang di sekeliling kita. Ya, hidup ini bukan hanya untuk dunia ya. Kita juga hidup untuk kekekalan nanti. Ya, kita hidup untuk kekekalan di surga nanti, teman-teman ya. Oke, sampai ketemu di kuliah sesi yang ke-10. Terima kasih semuanya. Bu Frida, terima kasih ya. Thank you ya, Bu Frida. Iya, Pak. Sama, Pak. Ya, oke. Di stop dulu Bu Frida. Thank you. Bye-bye.